Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Jayadi, Korlap Satgas Siaga Bencana DPP PKS. Alhamdulillah, sore hari ini saya melaporkan, saya baru saja tiba dari Aceh setelah beberapa hari yang lalu, pasca bencana saya ke Sumatera Barat, lalu ke tim juga ada yang di Sumatera Utara, lalu ada yang di Aceh dan saya baru pulang dari Aceh. Sedikit saya informasikan kepada kader semua, ya para kader, bahwa yang kita lakukan di sana ini seperti kita info yang kita sampaikan di sini, kita sudah mendirikan posko-posko relawan kemanusiaan PKS di Sumatera Barat. Ada 15 posko yang kita buat di sana, yang pembuatan posko ini tidak mudah juga, karena beberapa wilayah pendirian posko itu ditempuh dengan akses yang sangat-sangat sulit. Sangat sulit. Ada yang harus berjalan kaki 5 hari dan seterusnya. Alhamdulillah, tapi kita bisa mendirikan 15 posko di Sumatera Barat dengan kondisi seperti ini, dan yang kita lakukan pertama kali adalah rescue, pastinya membantu pencarian korban banjir bandang dan galodo di Sumatera Barat. Dengan seluruh pasukan relawan kemanusiaan PKS, dibantu relawan lokal dan simpatisan PKS yang ada di Sumatera Barat. Dan ini infonya, dan secara umum saya gambarkan kondisi wilayah-wilayah di Sumatera Barat. Alhamdulillah, secara umum relatif sudah lebih kondusif dibanding Sumatera Utara dan Aceh. Di Sumatera Barat, dari beberapa kabupaten kota yang kita masih statuskan di situ relatif masih skalanya tinggi, yang harus perlu ekstra penanganan, ada di Kabupaten Agam. Ya, ada di Kabupaten Agam. Lalu di wilayah yang lain kita statuskan sudah relatif bisa tertangani. Lalu kalau yang selain data yang ada di sini itu relatif kondusif lokasinya. Terdampaknya sangat-sangat sedikit atau bahkan ada yang tidak terdampak sama sekali. Nah, yang didata di papan ini semuanya terdampak, tapi selain Agam semuanya sudah relatif bisa tertangani, ya. Dan ini kebutuhannya juga masih banyak, ya, teman-teman semua. Kebutuhannya baik sembako, lalu nanti fase berikutnya fase rekonstruksi, rumah-rumah buat masyarakat yang kehilangan rumah, harus dibuatkan huntara dan seterusnya. Dan kami sudah membangun komunikasi baik dengan berbagai pihak di Sumatera Barat, baik dengan struktur PKS dan juga lintas lembaga yang lain untuk bisa bersinergi di Sumatera Barat. Berikutnya kita geser ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, tolong datanya, teman-teman. Nah, baik, di Sumatera Utara karena lokasinya yang juga agak lumayan sulit untuk kita akses, kami masih memfokuskan poskonya hanya di posko utama saja. Posko utamanya ada di DPW, kantor DPW Sumatera Utara. Maka di sini belum tertulis jumlah poskonya, begitu. Lebih kepada langsung aksi teman-teman di lapangan. Dengan aktivitas membantu warga, pencarian korban, membuka jalur, dan tim kita, 5 orang tim kita, itu membuka jalur pertama kali menuju Sibolga dengan waktu tempuh perjalanan 3 hari. 3 hari karena setelah perjalanan mobil tidak bisa dilalui, akhirnya berjalan kaki menuju Sibolga. Dan setelah sampai, kita bisa membantu masyarakat semampu yang kita bisa sampai akses terbuka dan bantuan masuk. Kondisi Sumatera Utara, kalau di wilayah perkotaan sudah relatif tertangani. Ini hijau ini karena semuanya sudah kondusif. Kuning ini masih perlu perhatian karena masih ada beberapa wilayah yang kerusakan cukup besar juga. Tapi yang paling parah di Sumatera Utara ada di Sibolga dengan Tapanuli Tengah. Ini korbannya banyak, kerusakannya juga luar biasa. Dan ini energi relawan dibutuhkan sekali di wilayah ini. Juga bantuan-bantuan sembako, bantuan perlengkapan masak, juga
relawan untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih rumah warga dan seterusnya. Alat-alat yang dibutuhkan juga masih banyak sekali. Kelihatannya kuning, tapi ini masih membutuhkan tenaga ekstra untuk bersih-bersihnya. Tapi yang merah ini sudah pasti lebih apa namanya, sangat sangat perlu untuk dibantu gitu. Dan kondisi jaringan di Sumatera Utara agak terganggu, meskipun masih relatif masih bisa berkomunikasi baik, listrik masih bisa berjalan. Sumatera Barat tadi listrik jaringan insya Allah sudah baik semua. Kita geser ke Aceh teman-teman. Ya, Aceh ini hari ini di antara 3 wilayah, Aceh termasuk dalam kategori yang kalau kita mau statuskan itu se-Aceh jadi merah begitu kira-kira. Tapi nanti pembagian per wilayahnya kita coba lihat gitu ya. Yang nampak hanya 5 posko, karena 5 posko ini yang kita bisa akses duluan, gitu ya, bisa kita akses duluan. Selain 5 posko ini, yang lain masih terisolir sampai hari ini. Baru mungkin hanya pakai roda 2 bisa masuk ke sana. Itu pun perlu ekstra perbekalan yang cukup untuk masuk ke daerah-daerah terisolir itu. Dan kita bantu masyarakat semampu kita. Ini data yang ada. Nah, teman-teman. Nah, ini gambaran kondisi Aceh. Pertama, kondisi Aceh hari ini darurat listrik dan darurat jaringan. Ya, saya 3 hari di Aceh itu pakai genset karena listrik tidak menyala. Listrik tidak menyala, jaringan internet juga terputus, maka sangat perlu titik-titik posko yang akan kita bangun, akan kita bentuk. Nah, kemarin ada tim yang sudah berjalan semampu kekuatan tim kita di lapangan untuk mencoba membuka akses untuk bentuk posko. Dan posko itu harus ada jaringan, dan diantara yang kita mau upayakan, kita mencari orang-orang baik yang mau memberikan sumbangannya berupa Starlink diantaranya untuk membuka akses jaringan di sana supaya laporan terus masuk gitu ya, karena masih banyak yang tertutup. Nah, ini kondisi Aceh. Teman-teman semua, kondisi yang merah ini daerah yang masih terisolir. Yang merah ini terisolir semua, akses menujunya juga luar biasa. Akses menuju ke sana itu sangat sulit. Di beberapa wilayah tidak semuanya bisa lewat Banda Aceh, tapi lewatnya justru lewat Sumatera Utara. Karena jalur menuju misalnya dari Banda Aceh menuju Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, ini dan Bener Meriah ini nggak bisa lewat Banda Aceh, tapi harus lewat Sumatera Utara, menyisir lewat Sumatera Utara, gitu ya. Dan ini wilayah yang lain yang hijau ada yang tidak terdampak, tapi yang kuning-kuning ini terdampak tapi tidak terlalu parah juga. Nah, ini yang merah yang sedang kita perhatikan betul dan perlu bantuan relawan banyak, khususnya teman-teman relawan dari wilayah penyangga Sumatera, ya. Wilayah Sumatera yang lain, Sumatera Selatan, terus Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, gitu ya. Riau sendiri yang alhamdulillah Riau sudah bantu di Sumatera Barat. Untuk teman-teman wilayah Sumatera yang lain, jika ingin mengirimkan relawannya dan bantuannya, berkomunikasi dengan pusat untuk kita atur bagaimana mekanismenya untuk membantu saudara kita di Aceh. Ini hari ini yang sangat penting untuk dibantu wilayah Aceh. Ada wilayah yang tertimbun tanah sampai 4 meter, 2 meter, 1 meter. Nah, ini sangat perlu. Baik sembakonya, baik jaringannya, semuanya, gitu ya. Sampai kader kita sendiri di sana agak kesulitan untuk mencari akses sembako. Bahkan kader kita sendiri karena pengen bantu orang lain, dia rela untuk lapar demi bantu masyarakat yang lain. Mungkin sementara itu yang bisa disampaikan dari kami yang baru saja pulang dari lokasi bencana. Insya Allah data ini terus bergerak ya teman-teman. Data baik Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu terus bergerak karena tiap harinya akan kita update. Termasuk jumlah yang meninggal, jumlah kader terdampak, dan seterusnya. Gitu ya, insya Allah doakan
tim kami relawan kemanusiaan PKS di bawah naungan Satgas Siaga Bencana DPPKS untuk selalu punya kekuatan kesehatan untuk terus membantu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.